Saya Paulana, NIM 211041751, kelas F konversi, jurusan manajemen, mata kuliah manajemen pemasaran, dosen Bapak Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari manajemen pemasaran 2. Pertanyaan bagian A yang pertama, berapa kali Anda menghadiri kuliah manajemen pemasaran 2? Jawabannya 6 kali. Mengapa Anda harus hadir dalam kuliah manajemen pemasaran 2? Jawabannya karena sudah menjadi kewajiban sebagai mahasiswa untuk hadir dalam setiap perkuliahan dan tentunya akan menambah wawasan dan pengetahuan. Pertanyaan yang kedua, tugas-tugas apa saja yang sudah Anda kerjakan selama Anda mengikuti kuliah manajemen pemasaran 2? Dan manfaat apa yang Anda peroleh dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan tersebut? Jawabannya yang pertama, tugas yang pernah dikerjakan yaitu mengisi kuesioner tentang visi misi dan tujuan jurusan manajemen Fakultas Ekonomi. Yang kedua, membuat tugas ringkasan materi mutu kesehatan. Ketiga, membuat tugas pertanyaan sesuai dengan materi dari manajemen pemasaran 2. Keempat, membuat tugas ringkasan rama manajemen pemasaran. Kelima, membuat video UTS manajemen pemasaran 2. Manfaat yang didapat yaitu 1. Lebih memahami tentang manajemen pemasaran, menambah kepercayaan diri, dan memberikan semangat dalam belajar. Pertanyaan ketiga, dampak apa yang Anda rasakan pada perilaku Anda setelah Anda mengikuti kuliah manajemen pemasaran 2? Jawabannya lebih percaya diri dalam mengambil keputusan dan semakin bersemangat dalam mengejar pendidikan. 4. Apa kesan-kesan Anda mengikuti kuliah manajemen pemasaran 2 selama 1 semester secara online? Dan bagaimana tanggapan Anda jika kuliah semester depan dilakukan secara offline? Jawabannya, kesan yang pertama yaitu kurang menangkap materi yang disajikan akibat sering gangguan dari sinyal internet. Dan tanggapan jika kuliah semester depan dilakukan secara offline adalah sangat mendukung karena materi yang diberikan dapat diterima secara langsung dan bisa bersosialisasi dan berdiskusi dengan teman sekelas. Soal bagian B. 1. Dalam pelayanan yang berkualitas dan memenuhi kepuasan konsumen, terdapat 3 komponen penting. Tugas saudara sebutkan dan jelaskan 3 komponen tersebut. Jawabannya yaitu 1. Kualitas. Kualitas adalah perbandingan antara pelayanan yang dirasakan oleh konsumen dengan kualitas layanan yang diharapkan. Jika pelayanan yang dirasakan lebih rendah dari ekspektasi, konsumen akan kecewa. Yang kedua, biaya. Biaya atau cost adalah seluruh pengorbanan dalam bentuk satuan moneter yang harus dikeluarkan untuk suatu proses produksi atau untuk mendapatkan manfaat tertentu. Ketiga, pengiriman atau deliver adalah perusahaan yang hadir untuk memudahkan konsumen untuk mengirimkan barang, khususnya untuk keperluan bisnis seperti pengiriman kargo dan ekspedisi. Pertanyaan yang kedua, jelaskan tentang prediksi karir dan tren digital marketing di tahun 2022. Jawabannya, prediksi tren digital marketing pertama ialah artificial intelligence atau AI, atau bisa kita ketahui sebagai kecerdasan buatan yang dapat menganalisis perilaku konsumen dan pola pencarian, memanfaatkan data dari platform media sosial dan pelanggan menemukan produk dan layanan mereka. Misalnya bot Messenger Facebook dapat membantu mengotomatisasi dan mengoptimalkan layanan pelanggan. Kecerdasan buatan juga menawarkan informasi dan tips kepada pengguna dalam masuk ke percakapan. Soal yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan product, price, distribution, dan promotion. Jawabannya, produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Berdasarkan kepuasan konsumen jangka panjang, produk dapat dibagi menjadi 4, yaitu produk bermanfaat, produk kurang sempurna, produk yang menyenangkan, dan produk yang diperlukan. Kedua, price atau harga. Poin selanjutnya dalam strategi pemasaran 4P adalah harga. Penentuan harga produk juga merupakan aspek penting dalam strategi pemasaran karena bisa mempengaruhi permintaan dan
penjualan di pasar. Selain itu, penetapan harga memiliki tujuan mempertahankan dan memperbaiki market share, stabilitas harga untuk mencapai target pengembalian investasi dan mencapai laba maksimum. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan harga adalah biaya, keuntungan, kompetitor, dan perubahan kebutuhan pasar. Selanjutnya, distribution atau place. Place dalam hal ini adalah tempat di mana konsumen bisa mendapatkan produk. Tempat produk didistribusikan bisa berupa franchise, menawarkan produk di lokasi yang tepat dan target market yang sesuai adalah tujuan dari strategi ini. Selain tempat, proses distribusi juga menjadi hal penting agar produk bisa sampai ke tangan konsumen. 3 aspek pokok yang juga menjadi penentu proses distribusi dalam strategi pemasaran adalah sistem transportasi perusahaan, sistem penyimpanan, dan pemilihan saluran distribusi. Berikutnya, promotion atau promosi. Produk yang berkualitas tidak akan terjual jika tidak dilakukan promosi. Promosi merupakan kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan mengkomunikasikan produk atau perusahaan kepada audiens. Promosi bertujuan untuk menginformasikan ke market atau konsumen mengenai produk atau bisnis. Promosi dapat berupa iklan, public relation, publikasi, dan promosi penjualan. Soal yang keempat, mengapa pentingnya menciptakan kepuasan pelanggan? Jawabannya, jika seorang pelanggan merasa puas dengan produk yang dijual, mereka akan menjadi pelanggan yang loyal dan akan merekomendasikan produk pada orang lain. Pertanyaan yang kelima, sebutkan dan jelaskan 8 dimensi mutu. 8 dimensi mutu adalah sebagai berikut. Yang pertama, performance atau kinerja. Performance atau kinerja merupakan dimensi kualitas yang berkaitan dengan karakteristik utama suatu produk. Yang kedua, fitur merupakan karakteristik pendukung atau pelengkap dari karakteristik utama suatu produk. 3. Reliability atau kehandalan adalah dimensi kualitas yang berhubungan dengan kemungkinan sebuah produk dapat bekerja secara memuaskan pada waktu dan kondisi tertentu. Keempat, conformance atau kesesuaian adalah kesesuaian kinerja dan kualitas produk dengan standar yang diinginkan. Pada dasarnya, setiap produk memiliki standar ataupun spesifikasi yang telah ditentukan. 5. Durability atau ketahanan. Durability berkaitan dengan ketahanan suatu produk hingga harus diganti. Biasanya diukur dengan umur atau waktu daya tahan suatu produk. 6. Serviceability adalah kemudahan layanan atau perbaikan jika dibutuhkan. Hal ini sering dikaitkan dengan layanan purna jual yang disediakan oleh produsen, seperti ketersediaan suku cadang dan kemudahan perbaikan. Ketujuh, estetik atau estetika atau keindahan adalah dimensi kualitas yang berkaitan dengan tampilan, bunyi, rasa maupun bau suatu produk. Kedelapan, perceived quality atau kesan kualitas adalah kesan kualitas suatu produk yang dirasakan oleh konsumen. Pertanyaan ke-6, sebutkan 4 manfaat yang didapatkan dalam program menjaga mutu. Jawabannya, pertama, dapat meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan. Kedua, dapat meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. Ketiga, dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Dan keempat, dapat melindungi pelaksana pelayanan dari kemungkinan munculnya gugatan hukum. 7. Jelaskan pengertian dari ekuitas merek atau brand equity. Jawabannya, brand equity atau ekuitas merek merupakan seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek. Nama dari simbolnya yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu barang atau jasa kepada perusahaan atau pelanggan perusahaan. Nomor 8, sebutkan keunggulan dan kekurangan dari perluasan ekuitas merek.
8. Keunggulan perluasan ekuitas merek yaitu pertama, meningkatkan peluang keberhasilan produk baru. 2. Memberikan umpan balik positif terhadap merek dan perusahaan induk. Sedangkan kekurangan dari perluasan ekuitas merek yaitu nama atau merek tidak menjadi teridentifikasi pada produk apapun. Kedua, integritas dan persaingan merek yang dipertanyakan. 3. Membingungkan dan mungkin bahkan mengecewakan konsumen. 4. Menghancurkan citra merek induk dalam proses. Pertanyaan bagian C itu dengan menonton video. Untuk video yang pertama, judulnya adalah prediksi karir dan tren digital marketing di tahun 2022. Pembicaranya ada 2, yaitu Mendy Purwahardano dan Andin Rahman. Hal-hal yang dibicarakan dari video yang pertama itu tentang role dan pekerjaan apa yang ada di bidang marketing. Kemudian 5 atau 10 tahun ke depan digital marketing akan terus berkembang. Ketiga, gaji seorang digital marketing di Jakarta. Sedang untuk video yang kedua itu judulnya Strategi Digital Marketing Tahun 2021. Pembaca Desi, yang dibicarakan tentang 9 tren strategi digital marketing tahun 2021. Video yang ketiga judulnya Strategi Penetapan Harga. Pembicara Dikdaya Digital Agung. Hal yang dibicarakan strategi psikologi marketing dan strategi penetapan harga. Demikian jawaban soal UAS saya. Terima kasih.